Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felisa Julisa dengan NPM 2442065. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat tentang paragraf yang baik dan benar. Dalam PPT ini, saya akan menjelaskan definisi paragraf menurut para ahli, fungsi paragraf, syarat paragraf yang baik, jenis-jenis paragraf, perbedaan ide pokok dan kalimat penjelas, cara menulis paragraf yang baik, dan juga jenis pola pengembangan serta contohnya. Definisi paragraf menurut para ahli. Menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari satu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Selanjutnya, menurut Arifin, paragraf adalah gagasan atau topik yang dibicarakan melalui seperangkat kalimat dengan mempertimbangkan kepaduan pikiran sehingga antar kalimat memiliki keterkaitan gagasan. Yang ketiga, menurut Al-Qaeda, paragraf adalah inti penuangan pokok pikiran yang diutarakan melalui deret kalimat berisi gagasan pokok dan pendukung. Yang keempat, menurut Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Yang kelima, menurut Wijayanti, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah gagasan atau ide. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf bersifat lebih luas dari kalimat. Yang keenam, menurut Widya Martaya, paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat yang saling berkaitan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Berikut saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembaca. Yang keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya, bukan syarat pembentukan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan, di mana setiap paragraf yang hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik, paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. Yang kedua, kepaduan atau koherensi, di mana kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Kalimat-kalimat dalam paragraf setidaknya memiliki kesesuaian yang dibangun dari kalimat topik. Kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Yang ketiga, merupakan kelengkapan, di mana paragraf yang mengandung unsur kelengkapan selalu dibangun atas beberapa kalimat, bukan satu atau dua kalimat, terkait unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Selanjutnya, bukan jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif, di mana ide pokoknya berada di awal paragraf dan menyampaikan gagasan dari umum ke khusus. Yang kedua, ada paragraf induktif, yang artinya ide pokoknya berada di akhir paragraf dan menyampaikan gagasan dari khusus ke umum. Yang ketiga, paragraf deduktif, induktif atau campuran, di mana ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Paragraf ini menyampaikan gagasan dari umum ke khusus, kemudian ditegaskan kembali kepada hal yang umum. Yang keempat, paragraf naratif, di mana seluruh kalimatnya saling terhubung dan merupakan satu kesatuan. Paragraf ini biasanya digunakan dalam teks fiksi. Yang kelima, paragraf eksposisi, di mana paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf eksposisi berasal dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman.
Yang keenam, paragraf persuasif. Paragraf ajakan yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca. Yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf ini merupakan paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Selanjutnya adalah perbedaan ide pokok dan kalimat penjelas. Dari pengertiannya, ide pokok adalah gagasan utama atau pokok permasalahan yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau merinci ide pokok dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Berdasarkan fungsi dan letaknya, fungsi ide pokok menyatakan pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis, sedangkan fungsi kalimat penjelas memberikan penjelasan, rincian, atau detail yang mendukung ide pokok. Letak ide pokok biasanya terdapat pada kalimat pertama atau terakhir dalam paragraf, namun bisa juga berada di tengah, tergantung pada jenis paragraf. Letak kalimat penjelas biasanya terletak setelah ide pokok, namun bisa juga menyebar di seluruh paragraf. Dengan demikian, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi fokus dari paragraf, sedangkan kalimat penjelas adalah informasi yang memperjelas dan mendukung ide pokok tersebut. Ide pokok memberikan gambaran umum tentang topik, sedangkan kalimat penjelas memberikan detail, contoh, atau alasan yang memperjelas topik tersebut. Selanjutnya, cara menulis paragraf yang baik. Yang pertama, tentukan ide pokok. Setiap paragraf harus memiliki ide pokok yang menjelaskan apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Kalimat ini biasanya terletak di awal paragraf dan harus jelas dan langsung mengenai inti pembahasan paragraf. Yang keduanya, susun kalimat topik. Kalimat topik harus mencerminkan ide pokok dengan jelas dan harus menggunakan bahasa yang konkret dan mudah dipahami. Selain itu, juga harus menghindari kalimat yang terlalu umum atau terlalu spesifik. Yang ketiga, kembangkan kalimat pendukung. Setiap kalimat pendukung harus dibuat berkaitan langsung dengan kalimat topik. Gunakan fakta, contoh, atau penjelasan yang relevan, dan susunlah kalimat pendukung dalam urutan yang logis, misalnya urutan kepentingan, kronologis, atau sebab akibat. Tambahkan detail dan bukti. Untuk memperkuat argumen dan penjelasan, tambahkan detail spesifik atau bukti pendukung, seperti gunakan data statistik, kutipan ahli, atau hasil penelitian jika relevan. Berikan contoh konkret yang membantu pembaca memahami poin Anda, dan pastikan setiap detail yang ditambahkan mendukung ide pokok paragraf. Buat kalimat penutup. Akhiri paragraf dengan kalimat penutup yang menyimpulkan atau menegaskan kembali ide pokok, seperti ringkas poin-poin utama yang telah dibahas. Hindari menambahkan informasi baru di kalimat penutup. Yang terakhir, periksa koherensi dan kohesi. Setelah menyusun paragraf, periksa kembali untuk memastikan koherensi dan kohesi. Pastikan setiap kalimat mengalir dengan lancar dari satu ke yang lain, dan gunakan kata penghubung atau frasa transisi untuk menghubungkan ide-ide. Selanjutnya, jenis pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola kronologi, yaitu pola pengembangan yang dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa atau melakukan sesuatu secara berurutan. Contohnya, perkembangan komputer pertama kali dipelopori oleh Konrad Zuse dari Jerman pada tahun 1941 yang menciptakan komputer bernama Jet 3 untuk merancang pesawat dan peluru. Kemudian Inggris juga membuat komputer bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Yang kedua, pola ilustrasi, yaitu proses pengembangan paragraf dengan memamerkan sesuatu yang dilihat penulis kepada para pembaca. Contohnya, Pantai Sanur adalah salah satu pantai wisata yang ada di Pulau Bali. Pantai ini terletak persis di sebelah timur kota Denpasar, Bali. Sanur berada di kota Madya Denpasar. Karena memiliki ombak yang cukup tenang, maka Pantai Sanur tidak bisa dipakai untuk selancar, layaknya Pantai Kuta. Yang ketiga, pola definisi,
adalah pola menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas. Contohnya, paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Dalam Lunsford dan Connor dijelaskan bahwa paragraf adalah sebagai kumpulan kalimat atau group of sentence atau satu kalimat yang membentuk sebuah unit. Yang keempat, pola analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus dan bentuk penggambaran dilakukan dengan menyebutkan unsur pembanding. Contohnya, interaksi di media sosial kadang tidak mengindahkan kesantunan dan muka kawan bicara. Padahal interaksi di dunia maya media sosial sama dengan interaksi di dunia nyata. Saat kita berinteraksi di dunia nyata, kita memperhatikan lawan bicara kita. Kita membedakan cara kita berbicara kepada teman sebaya dan kepada orang yang lebih tua. Yang kelima, pola perbandingan adalah pola pengembangan suatu paragraf dengan membandingkan dua hal yang berbeda atau satu sama lain dan menyebut perbedaan maupun suatu kesamaannya. Contohnya, sepeda dan mobil memiliki kelebihan yang berbeda. Sepeda lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan untuk berolahraga, namun kurang praktis untuk perjalanan jarak jauh. Sebaliknya, mobil lebih nyaman dan cepat untuk perjalanan jauh, tetapi bisa menyebabkan polusi udara dan kemacetan. Masing-masing memiliki keunggulan tergantung pada kebutuhan penggunanya. Yang keenam, pola sebab akibat, yang artinya suatu paragraf dikembangkan dengan menjelaskan suatu sebab disusul dengan akibat atau sebaliknya. Contohnya, polusi udara yang semakin parah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Peningkatan kadar polutan di udara seperti asap, kendaraan, dan pabrik menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis. Selain itu, polusi udara juga dapat memperburuk kondisi jantung dan meningkatkan risiko penyakit paru-paru kronis. Akibatnya, banyak orang yang tinggal di daerah dengan polusi tinggi mengalami penurunan kualitas hidup dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Yang ketujuh, pola contoh. Pola contoh adalah pola pengembangan paragraf dilakukan dengan menyebutkan sejumlah contoh konkret yang mudah dipahami pembaca luas atau yang memang nyata ada di lapangan. Contohnya, olahraga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Misalnya, berlari secara teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memperkuat jantung. Contoh lainnya, berenang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Selain itu, bersepeda juga efektif untuk meningkatkan kesehatan paru-paru dan mengurangi risiko penyakit jantung. Yang kedelapan, pola repetisi, yaitu pengembangan paragraf dengan cara menjelaskan bahasa yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Disiplin adalah kunci sukses dalam belajar. Disiplin membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan dan menghindari gangguan yang bisa menghambat proses belajar. Dengan disiplin, kita dapat mengatur waktu dengan lebih efisien sehingga kita bisa mempelajari materi dengan lebih baik. Disiplin juga mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, memastikan bahwa semua tugas selesai tepat waktu. Selanjutnya, Pola kombinasi adalah pengembangan suatu paragraf dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan sekaligus. Contohnya, perkembangan teknologi membawa dampak besar dalam kehidupan kita, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Misalnya, aplikasi pesan instan memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang di seluruh dunia dalam waktu nyata. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan mengurangi interaksi sosial langsung. Akibatnya, banyak orang yang merasa lebih kesepian meskipun terhubung secara virtual. Dengan demikian, teknologi memiliki pengaruh besar, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang bijak. Berikut merupakan contoh dan pola sebab akibat. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam
materi ini adalah paragraf merupakan suatu kumpulan kata-kata yang membentuk kalimat yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian untuk membentuk ide atau gagasan. Paragraf berfungsi untuk menyampaikan informasi, menjelaskan gagasan, atau memaparkan argumen dengan jelas dan struktur. Dengan demikian presentasi saya, terima kasih.